Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Juliana Fajar Firdaus yang akan memulai serta mengawali jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, karena atas karunia serta rahmatnya kita masih bisa menjalani aktivitas dengan keadaan baik-baik saja. Tidak lupa, marilah kita selalu berdoa supaya kita semua senantiasa diberi nikmat sehat serta nikmat kuat dalam menjalani aktivitas di masa pandemi seperti ini. Tidak lupa, marilah kita berdoa semoga segala macam wabah serta penyakit bisa segera sirna supaya kita semua bisa menjalankan aktivitas juga menjalankan kegiatan seperti sedia kala. Baik teman-teman, kami kelompok 8 pada kesempatan kali ini akan membahas materi ihwal, talak, dan rujuk. Sebelum memasuki prosesi presentasi pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 8. Pertama ada Dewi Anjarwati dengan NPM 1950-3009, lalu ada Roma Doniati dengan NPM 1950-315, lalu ada Rahayu dengan NPM 1950-321, lalu ada saya Juliana Fajar Firdaus dengan NPM 1950-325. Yang terakhir ada Aprilia dengan NPM 1950-337. Baik teman-teman, mari kita masuk ke pembahasan materi dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Ekawati Rosliana dengan NPM 1950-337 akan menyampaikan materi mengenai dasar hukum talak dan rujuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna فأمسكوهن بمعروف أو شرهوهن بمعروف ولا تمسكوهن زرارا لتعتدون ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا annallaha bikulli syai'in alim. Artinya, dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai akhir idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzolimi mereka. Barang siapa yang melakukan demikian, maka ia telah menzolimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah untuk memberikan pengajaran kepada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 231. Mengenai hukum talak, terdapat perbedaan pendapat ahli fikih. Syekh Shalih Al-Fauzan menulis dalam kitabnya Al-Mulaqos Al-Fiqih. Adapun hukum berbeda-beda sesuai dengan keadaan, terkadang hukumnya mubah, terkadang hukumnya makruh, sunnah, wajib, dan bahkan haram. Hukum sesuai dengan hukum yang 5, yaitu hukum mubah, hukum makruh, hukum sunnah, hukum wajib, dan hukum haram. Yang pertama yaitu talak yang hukumnya makruh.
yaitu ketika suami menjatuhkan talak tanpa adanya hajat atau kebutuhan yang menuntut terjadinya perceraian, padahal keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik. Hukum talak akan haram ketika dijatuhkan tidak sesuai dengan petunjuk syar'i, yaitu suami menjatuhkan talak dalam keadaan yang dilarang dalam agama kita dan terjadi pada dua keadaan. Yang pertama, suami menjatuhkan talak ketika istri sedang dalam keadaan haid. Yang kedua, suami menjatuhkan talak kepada istri pada saat suci setelah digauli tanpa diketahui hamil atau tidak. Talak akan mubah atau boleh ketika suami berhajat atau mempunyai alasan untuk menalak istri, seperti ketika suami tidak mencintai istrinya, atau ketika perangai dan kelakuan yang buruk yang ada pada istri sementara suami tidak sanggup bersabar kemudian menceraikannya. Tapi ada yang lebih baik, yaitu suami bersabar. Yang keempat, sunnah, yaitu ketika dijatuhkan oleh suami demi kemaslahatan istrinya serta mencegah kemadorotan jika tetap bersama dengan dirinya. Meskipun sesungguhnya suami masih mencintainya, seperti sang istri tidak mencintai suaminya, tidak bisa hidup dengannya dan merasa khawatir tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Talak yang dilakukan suami pada keadaan seperti ini dihitung sebagai kebaikan terhadap istri. Yang kelima, talak akan menjadi wajib bagi suami yang berselisih dengan istrinya atau bersumpah tidak akan menggauli istrinya, serta masa penangguhannya selama 4 bulan telah habis. Bila mana ia enggan kembali kepada istrinya, hakim berwenang memaksanya untuk mentalak istrinya pada keadaan ini atau hakim menjatuhkan talak tersebut. Dasar hukum tentang penetapan sahnya rujuk ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة wallahu azizun hakim. Dan artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan mereka menunggu 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Aprilia Erma, NPM 1950321. Hukum rujuk ada 5, yakni pertama, wajib apabila suami yang menceraikan salah seorang istrinya dan dia belum menyempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang diceraikan itu. Kedua, haram apabila rujuk itu menjadi sebab mendatangkan kemudaratan kepada istri tersebut. Ketiga, makruh apabila perceraian itu lebih baik diteruskan daripada rujuk. Keempat, mubah, boleh. Ini adalah hukum rujuk yang asli. 5. Sunnah, sekiranya mendatangkan kebaikan. Definisi talak dan rujuk. Secara etimologis, talak berarti melepaskan ikatan.
Talak berasal dari kata itlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Jadi, talak adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata khusus, yaitu kata talak atau semacamnya. Rujuk menurut bahasa artinya kembali. Rujuk dalam pengertian fikih menurut Al-Mahali sebagaimana dikutip oleh Amir Syafaruddin ialah kembali ke dalam hubungan perkawinan dari perceraian yang bukan bain selama dalam masa iddah. Macam-macam talak. Adapun talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali dibagi menjadi dua macam, yaitu talak raj'i, yaitu talak satu atau talak dua tanpa iwad atau penebus talak yang dibayar istri kepada suami yang dalam masa iddah suami dapat merujuk kembali tanpa akad kepada istrinya. Adapun yang termasuk dalam kategori talak raj'i adalah sebagai berikut. Pertama, talak satu atau talak dua tanpa iwad dan telah kumpul. Dua, talak karena ila yang dilakukan hakim. Ketiga, talak hakamain, artinya talak yang diputuskan oleh juru damai atau hakim dari pihak suami maupun pihak istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anjarwati, NPM 1950-3009. Saya di sini akan menjelaskan tentang talak bain, yaitu talak yang tidak memberi hak rujuk bagi seorang suami terhadap bekas istrinya. Talak bain ada dua macam, yaitu talak bain sugra atau bain kecil. Ialah talak-talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Di sini ada kompilasi hukum Islam pasal 119 menyatakan bahwa ayat 1, talak bain sugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Ayat 2, talak bain sugra sebagaimana tersebut pada ayat 1. B. Talak bain kubra, yaitu bain besar. Ialah talak 3 dilakukan sekaligus atau berturut-turut. Suami tidak dapat memperistrikan lagi bekas istrinya, kecuali bekas istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki yang kemudian bercerai setelah mengadakan hubungan kelamin dan habis masa iddahnya. Seorang suami yang mentalak bain kubra, istrinya boleh mengawini istrinya kembali apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Istri telah kawin dengan laki-laki lain. 2. Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru. 3. Istri telah dicerai oleh suami yang baru. 4. Telah habis masa iddahnya. Sedang talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi 4 syarat, yaitu 1. Istri yang ditalak sudah pernah digauli. 2. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak. 3. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci. 4. Mentalak istri harus secara bertahap. 2. Talak bad'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Yang termasuk kategori talak bid'i yaitu 1. Talak yang dijatuhkan pada istri di saat dalam keadaan suci dan telah dicampuri sedang masalah hamil atau tidaknya belum diketahui. 2. Talak yang dijatuhkan kepada istri di saat haid atau nifas. Sedangkan talak
ditinjau dari segi pengungkapannya, bentuk talak ada beberapa macam, yaitu 1. Talak syar'i, yaitu talak di mana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara syar'i atau tegas. 2. Talak kinayah, yaitu lafadz yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami, "Saya melepas kamu." 3. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya. 4. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Yang kelima, talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. 6. Talak mudzaz adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya, seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Kamu telah dicerai," maka istri telah ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi syarat-syarat talak dan juga syarat-syarat rujuk. Yang pertama, syarat talak. Syarat talak sendiri sudah dibahas dan dikaji dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 39, bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di prosesi sidang pengadilan ketika proses mediasi tidak berhasil. Jadi, perceraian dapat dilakukan ketika kedua belah pihak sudah bersikukuh untuk berpisah dan tidak bisa dipersatukan kembali. Yang kedua, untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang konkret, alasan yang jelas, serta alasan yang logis kenapa pasangan ini memutuskan untuk bercerai. Dan yang ketiga, tata cara perceraian sudah diatur dalam peraturan atau tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan tersendiri. Baik teman-teman, sekarang masuk ke syarat rujuk. Jadi teman-teman semua, rujuk hanya bisa dilakukan ketika istri masih dalam masa iddah. Untuk syarat-syaratnya sendiri adalah mantan istri yang diajak rujuk sudah pernah dicampuri. Lalu harus dilakukan dalam masa iddah. Lalu harus dipersaksikan oleh 2 orang saksi. Lalu talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai iwad dari istri. Dan yang terakhir, persetujuan istri yang akan dirujuk. Jadi harus dalam persetujuan dua belah pihak. Baik teman-teman, sekarang masuk ke materi tata cara talak. Untuk tata cara talak sendiri sudah diatur dalam undang-undangnya teman-teman di pasal 129 sampai pasal 131, yang mana bunyinya atau isinya, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Baik teman-teman, sekarang masuk ke syarat-syarat rujuk. Untuk syarat-syarat rujuk sudah diatur dan sudah dikaji dalam kompilasi hukum Islam pasal 167. Yang pertama, suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama dengan istrinya ke pegawai pencatat nikah. Lalu yang kedua, istri yang akan dirujuk harus menyatakan atau mengklarifikasi bahwasanya dia setuju hendak dirujuk, seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan dua belah pihak, harus ada persetujuan dua belah pihak, seperti itu. Lalu yang ketiga, pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk. Jadi ketika mengajukan rujuk,
suami harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu seperti itu. Lalu yang keempat, setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk. Dan yang terakhir, setelah rujuk itu dilaksanakan, pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romadoniati Ruhaidah Williamsyah dengan NPM 1950315. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai idah. Dan yang akan dibahas pertama adalah tentang pengertian dari idah. Perceraian yang terjadi bagi sebuah keluarga biasanya terjadi dalam dua macam. Perceraian pertama terjadi saat masih hidup, sementara perceraian kedua disebabkan oleh kematian. Dari perceraian ini, muncullah istilah masa idah bagi muslimah. Idah adalah waktu tertentu untuk menanti pernikahan yang baru menurut agama. Menurut bahasa, idah berarti menghitung sesuatu, sementara secara bahasa, menurut para ulama dengan mazhab Hanifi, idah sebuah kata untuk batasan waktu dan ungkapan untuk menunjukkan apa yang masih tersisa dari bekas nikah. Mazhab Maliki mengatakan bahwa idah adalah waktu atau masa yang dijadikan sebagai bukti atas bersihnya rahim karena terjadinya perpisahan dalam pernikahan ataupun karena kematian suami atau karena talak dari suami. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai dasar hukum idah. Bagi seorang istri yang mengalami talak atau cerai, baik hidup ataupun mati, maka wajib menjalani masa idah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'rufi walirrijali 'alaihinna darajah. Wallahu azizun hakim. Yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul Azim. Lalu materi yang terakhir adalah membahas mengenai macam-macam idah. Yang pertama, bagi istri yang telah bercerai dengan suaminya, tetapi belum sempat berhubungan suami istri, maka tidak akan dikenai idah. Akan tetapi, bila pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, maka wajib melakukan idah dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu, bagi perempuan yang masih haid, maka idahnya adalah 3 kali suci, sebagaimana yang dijelaskan pada firman Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 228. Dan selanjutnya, bagi perempuan yang sudah tidak haid lagi karena usia maupun penyakit, maka idahnya adalah selama 3 bulan. Adapun perempuan-perempuan yang tidak haid itu misalnya
karena masih kecil atau belum balik, sudah sampai umur tetapi belum haid, atau sudah berusia lanjut sehingga tidak bisa haid lagi. Yang kedua, bagi wanita yang sedang mengandung, maka idahnya sampai melahirkan. Yang ketiga, bagi wanita yang ditinggalkan mati suaminya dalam keadaan tidak mengandung, maka idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Yang keempat, wanita yang terkena darah istihodoh. Perlu diketahui, istihodoh adalah darah yang berasal dari urat yang pecah atau putus dan keluarnya bukan pada waktu haid atau nifas, tetapi terkadang juga keluar pada masa haid dan saat nifas. Karena dia adalah darah berupa penyakit, maka tidak akan berhenti mengalir sampai wanita itu sembuh darinya. Berbeda dengan darah haid, darah istihodoh mempunyai ciri warnanya merah, baunya seperti bau darah biasa, dan ketika keluar darahnya mengental. Wanita yang terkena istihodoh tersebut, dia memiliki masa idah yang sama dengan wanita haid. Apabila telah berlalu selama 3 kali haid, maka selesailah idahnya. Yang kelima, bagi wanita yang ditalak 3 atau talak bain. Wanita yang telah ditalak 3, maka dia hanya menunggu masa idahnya sekali haid saja, untuk memastikan bahwasanya dia tidak hamil. Lalu yang terakhir, bagi wanita yang melakukan gugat cerai atau khulu, wanita yang berpisah dengan sebab gugat cerai, masa idahnya sekali haid. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan, terutama saat membacakan ayat suci Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi bab talak dan rujuk yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan. Semoga materi kali ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.